Salam sejahtera Sobat Kristiani, senang bertemu kembali dengan Anda dalam program kita, program Renungan Malam. Dan pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan kita diawali dengan sebuah persembahan pujian. Sobat Kristiani, renungan kita pada malam hari ini yaitu dari kitab Wahyu, Wahyu pasal 2, tepatnya ayat 7 yang menjadi ayat terakhir dari renungan kita yang tertulis dalam Almanak HKBP dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tetapi kita fokus pada ayat 7. Demikian dituliskan. Wahyu pasal 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian firman Tuhan. Sobat Kristiani, renungan kita ini adalah bagian daripada surat kepada jemaat Efesus ataupun jemaat perdana, jemaat mula-mula yang terus berjuang untuk tetap setia dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dipesankan kepada mereka untuk tidak bergeser dari apa yang mereka yakini, dari apa yang mereka kerjakan, dari apa yang mereka lakukan, yaitu segala perbuatan yang berkenan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada tantangan, ada persoalan, tetapi penulis kitab Wahyu mengatakan engkau harus tetap setia dan tidak bergeser dari prinsip itu. Yang menjadi pertanyaan Sobat Kristiani adalah apa yang mungkin akan menggeser kasih kepada Kristus Yesus, dan apa yang memungkinkan seseorang meninggalkan iman percayanya kepada Yesus Kristus? Tentu banyak faktor, tentu banyak hal. Penyiksaan, penolakan, penganiayaan, pengucilan, dan lain-lainnya. Itu semua adalah tantangan yang bisa dihadapi orang-orang yang menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi penulis Wahyu memesankan di ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Artinya adalah supaya betul-betul diperhatikan suara Roh yang menuntun jemaat mula-mula untuk tetap setia. Banyak orang yang mendengar tetapi tidak memperhatikan. Banyak juga orang yang melihat tetapi juga tidak memperhatikan.
seruan di sini adalah bukan sekedar mendengar, tetapi mendengar dan betul-betul mencamkan, memperhatikan, dan betul-betul menghayati dan melakukan suara roh. Apa bisikan roh kepada kita? Apa suara roh kepada kita? Tentu suara roh selalu mengajak kita untuk tetap setia kepada Kristus Yesus, tetap setia kepada kebenaran. Contoh, bila kita berjalan di jalan, melihat uang orang lain jatuh, harga 5.000, kita akan dengan mudah mengatakan, ini uang siapa? Tetapi bila kita melihat pas di depan kita, jatuh uang 100.000, suara roh dalam diri kita selalu menyuarakan, tetap tanyakan itu uang siapa. Tetapi suara roh itu yang terus menuntun kita untuk setia pada kebenaran, tidak kita dengarkan. Dan kemudian kita kalah. Dan kita mendengarkan suara daging, keinginan daging, namun suara roh kita abaikan. Pekerjaan roh itu ialah menuntun kita, menuntun orang percaya, tetap setia dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itulah disarankan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Apa yang dikatakan roh, tetaplah setia dalam kasihmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan bergeser dari kasihmu kepada Tuhan Yesus Kristus kepada hal yang lain. Sebab dia katakan di sini, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Mari kita pahami, hidup ini adalah perjuangan di dalam iman untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan perjuangan itu perlu dan harus kita tuntaskan. Ajakan setia itu juga berkumandang bagi kita saat ini. Untuk kita juga tetap setia, sekalipun di tengah-tengah pergumulan dan tantangan. Namun ingat juga, tetap setia sekalipun tidak ada tantangan. Sebab kenapa? Cenderung apabila orang tidak menghadapi tantangan, ia merasa aman, ia merasa nyaman, tapi sesungguhnya imannya tidak berkembang. Maka jangan marah jika ada persoalan, maka jangan marah jika ada tantangan. Justru itu membuat iman kita semakin dewasa. Tetapi jangan kalah, jangan meninggalkan kasihmu, kesetiaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Sobat Kristiani, berjuanglah untuk tetap setia, berjuanglah tetap dalam kasih yang tulus dalam Kristus Yesus. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan tetaplah setia untuk selama-lamanya. Mahkota kehidupan akan menjadi milikmu. Sering dikatakan no crown without cross. Artinya tidak ada mahkota tanpa penderitaan. Hanya mengisyaratkan bagi kita bahwa mahkota itu didapatkan dengan sebuah perjuangan. Apa perjuangan kita? Tetap setia dalam hal-hal perbuatan baik, tetap setia dalam iman pada Kristus Yesus, tetap setia dalam kebenaran. Tuhan memberkati perjuangan kita untuk tetap setia. Amin.